Karena biasanya yang ada di mindset pengusaha pemula, yang ada di pikiran pengusaha pemula adalah mereka kalau menjadi Superman, kalau semuanya dilakukan sendiri, mereka akan untung banyak, mereka akan untung besar. Tapi apakah benar begitu? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi teman-teman, kemarin kita sudah membahas salah satu kesalahan terbesar yang telah dilakukan oleh pengusaha pemula. Di video kali ini saya akan membahas kesalahan terbesar pengusaha pemula yang kedua. Apa itu kesalahan terbesar pengusaha pemula yang kedua? Kesalahan terbesar pengusaha pemula yang kedua adalah mereka ingin menjadi Superman, alias mereka itu ingin melakukan semuanya sendiri. Kenapa bisa begitu? Karena biasanya yang ada di mindset pengusaha pemula, yang ada di pikiran pengusaha pemula adalah mereka kalau menjadi Superman, kalau semuanya dilakukan sendiri, mereka akan untung banyak, mereka akan untung besar. Karena ya itu nggak ada pembagian hasil, nggak ada bayar karyawan. Intinya semua keuntungan itu pasti untuk dirinya sendiri. Tapi apakah benar begitu? Oke, sebelum saya melanjutkan dan memberi contoh terdekat, saya ingin bertanya nih sama teman-teman. Kira-kira nih ya, orang terkaya di dunia atau minimal orang terkaya di Indonesia, ada nggak sih yang Superman yang dia melakukan semuanya sendiri dan menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia bahkan di dunia? Coba teman-teman cek. Saya yakin pasti nggak ada. Rata-rata dari mereka pasti memiliki partner. Partner di sini bukan berarti harus bekerja sama agar bisnisnya berkembang ya. Harus ada 2 owner atau lebih. Nggak harus gitu. Tapi partner di sini bisa jadi adalah karyawannya. Atau bisa jadi kerjasama juga bisa. Bisa jadi kerjasama mungkin bukan di satu brand yang sama. Maksudnya bukan satu brand punya 2 owner. Tapi mungkin satu brand itu kerjasama sama brand lain untuk mempermudah proses bisnis. Oke, jadi di sini teman-teman saya ingin meluruskan pandangan teman-teman atau pikiran teman-teman agar teman-teman itu nggak jadi Superman, agar teman-teman itu nggak berpikir bahwa kalau teman-teman sendirian, teman-teman itu bakal sukses, bakal untung besar. Nggak gitu. Jadi kalau teman-teman mau beneran sukses, teman-teman bukan jadi Superman, tapi teman-teman berusaha untuk membuat atau menjadi super team. Contoh simpelnya gini, tim itu nggak harus besar ya. Teman-teman tahu nggak ada film dulu ya, Superman versus Batman. Di sana kita cek, di sana ada Superman, ada Batman. Bedanya apa? Batman ini punya partner. Partner tersebutlah yang membantu Batman untuk bisa mengalahkan Superman. Ternyata Superman, sosok yang sangat hebat, sangat kuat, itu bisa kalah sama Batman jika partnernya tepat, jika ilmunya ada. Jadi Superman itu ternyata hanya mempunyai satu kelemahan dan Batman tahu itu, partnernya tahu itu, tahu di mana mereka bisa ambil itu, tahu gimana mereka bisa menggunakan itu dengan baik. Gimana sih pengusaha pemula sebaiknya membuat super team atau menjadi super team, bukan menjadi Superman? Yang pertama yang harus teman-teman tahu adalah sadari bahwa teman-teman itu nggak hebat di segala hal. Sadari dulu teman-teman tuh hanya hebat di satu atau sebagian kecil hal. Punya mindset itu sekarang nggak salah, tapi kurang tepat. Karena dulu pun ketika saya menjadi pengusaha pemula, saya pun berpikir demikian. Produksi harus sendiri, cari supplier harus sendiri, jualan sendiri, untungnya sendiri. Namun seiring berjalannya waktu, saya tahu kemampuan saya. Saya tahu saya tuh bisanya di sini. Di yang lain, saya butuh orang lain. Contoh, saat ini saya belum pandai membuat produk. Artinya, saya harus bekerja sama dengan orang yang bisa membuat produk. Atau mungkin saya beli dulu produknya dari orang yang jelas produknya sudah bagus. Saya juga sadari, saya itu kurang pandai ya untuk berjualan secara langsung. Karena saya itu orangnya gampang kasihan gitu. Yang tadinya mau jualan, malah jadi ngasih. Kelebihan saya apa? Kelebihan saya bisa membuat strategi gimana orang yang tadinya nggak bisa jualan, jadi bisa jualan. Buat sistem untuk mempertemukan antara supplier dan penjual. Saya pakai kelebihan itu. Sebelum lanjut, saya ingin kasih tahu teman-teman, saya itu nggak tiba-tiba bilang saya nggak bisa jualan atau saya nggak bisa buat produk yang bagus. Bukan, tapi saya itu udah belajar, udah mencoba, dan nggak sekali 2 kali.
Untuk jualan misalnya, saya udah nawarin ribuan orang dengan berbagai macam cara. Karena saya udah pernah sekolah bisnis, sering ikut seminar, saya tahu cara-caranya. Saya coba main di sosial media, saya coba main di marketplace, saya coba main di yang lain-lain gitu. Bahkan iklan pun saya pernah. Ternyata laku nggak? Alhamdulillah laku. Tapi persentase closingnya itu sangatlah kecil dan perkembangannya itu kurang pesat gitu. Berbeda dengan ketika saya mulai bekerja sama. Ketika saya mulai bekerja sama, saya bekerja sama orang yang jago sales, jago penjualan. Dia memang mahir di sana, tapi mungkin dia belum tahu ilmunya. Dari mana saya tahu dia jago sales? Karena saya lihat dia memang hobi jualan. Dia suka posting sana sini dan lain sebagainya. Karena saya tahu itu, maka saya kerjasama sama dia. Kerjasamanya itu bukan berarti dia harus jadi owner, enggak. Tapi mungkin dia bisa jadi reseller saya gitu. Saya pun mengedukasi dia gitu ya, perlahan gitu. Sampai akhirnya yang dia tadinya hanya suka jualan, setelah beberapa lama dia bisa jualan dan menghasilkan banyak uang. Alhamdulillah. Kerjasamanya tuh gitu. Jadi saya cari suppliernya dan saya tawarkan dia untuk jadi reseller. Nah itu yang pertama. Yang kedua, saya mencoba mencari dengan persentase closing saya yang tidak terlalu besar. Saya mencari beberapa orang yang jago jualan, jago sales. Saat itu saya udah dapat nih 2 orang. Itu nyari 1 orang aja bisa mungkin 2.000 sampai 3.000 orang saya tawari baru dapat 1 orang gitu. Tapi 1 orang ini dia benar-benar suka jualan dan saya tinggal kasih strategi. Ternyata dalam sebulan aja kita kerjasama, dia bisa menghasilkan jutaan rupiah. Karena dia jadi reseller, saya pun ada keuntungan di sana. Nah setelah itu berhasil dan dari 2 orang ini bisa menghasilkan hingga ratusan juta rupiah. Nah disitulah saya baru sadar, oh keahlian saya ini. Keahlian saya membuat strategi, keahlian saya membuat orang yang udah beli jadi beli lagi. Jadi saya lebih ke merawat konsumen. Sedangkan yang nyari konsumennya adalah mereka, partner-partner saya. Tapi ada juga sebaliknya. Contoh ya, salah satu mentor saya, dia itu ahlinya jualan. Dia nggak ahli tuh untuk membuat konsumen beli lagi. Jadi dia ahlinya terus cari orang baru untuk beli produk dia gitu. Dia kerjasamanya sama siapa? Dia kerjasama sama orang yang pintar atau yang bisa membuat orang yang udah beli lagi. Jadi saling melengkapi. Jadi rumusnya kerjasama teman-teman itu bukan kita itu punya skill yang sama, enggak. Tapi usahakan skill kita tuh saling melengkapi. Jadi kalau teman-teman jago jualan, cari orang yang bisa membuat orang yang udah beli ke teman-teman bisa beli lagi. Begitupun sebaliknya. Atau mungkin teman-teman bisanya produksi barang yang bagus. Beneran bagus dan dibutuhi masyarakat. Artinya teman-teman apa? Bisa berpartner dengan orang yang jago jualan. Teman saya ada juga yang gitu. Produksi jago, dia produksinya bagus. Gimana caranya dia bisa sukses? Gimana caranya bisnis dia bisa maju? Nah dia cari orang yang bisa jualan. Jago jualan. Jadi saling melengkapi. Kalau teman-teman mau sukses, pastikan teman-teman menjadi super tim, bukan superman. Dengan begitu, teman-teman akan lebih mudah dengan sukses. Dan ya tadi, yang paling gak mudah adalah teman-teman sadari bahwa teman-teman itu punya kekurangan. Bukan hanya kelebihan saja. Gimana cara teman-teman tahu kekurangan teman-teman? Caranya, ya tadi, teman-teman banyak belajar, teman-teman coba berkali-kali, ratusan kali, ribuan kali, baru teman-teman tahu. Jadi nggak cuman sekali 2 kali, enggak. Kalau sekali 2 kali namanya bukan teman-teman nggak bisa, itu mah males gitu. Kalau kayak gitu ya teman-teman nggak akan punya kelebihan sama sekali, kekurangan aja semua. Ya, jadi saran saya teman-teman banyak-banyak belajar, banyak-banyak mencoba, banyak-banyak praktek. Di situ nanti teman-teman tahu apa kelebihan teman-teman dan apa kekurangan teman-teman. Setelah teman-teman tahu, setelah teman-teman sadari, mulailah berpartner, carilah partner yang tepat, carilah partner yang terbaik untuk teman-teman agar bisnis teman-teman makin sukses dan makin maju. Oke, terima kasih.